Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Transporter, ya, channelnya khusus super logistik and tracking service. Saya akan ngebahas perihal komunikasi. Jadi saya tidak mau mengajarkan bagaimana cara komunikasi yang baik dan benar, tapi saya akan menceritakan historial atau cerita dulu waktu saya masih sering kunjungan, sering ketemu customer, bagaimana cara komunikasinya, pembukaannya sampai closing. Jadi dulu waktu saya melakukan kunjungan di salah satu perusahaan milik PMA, saya nggak perlu sebutin nama perusahaannya apa, karena ada beberapa sih, tapi saya ambil sampel yang satu aja. Itu lokasinya di Jakarta Pusat kalau nggak salah itu di situ. Waktu itu saya kunjungan dan saya datang jam 1. Jadi saya di sana tepat waktu dan meeting komplit semuanya karena sudah kita ada janji. Nah, kita di situ udah mulai discuss. Kebetulan waktu itu unit yang kita miliki itu terbatas dan nggak banyak juga sih, nggak lebih dari 10 lah, di bawah 10 unit. Waktu itu unit yang diminta adalah wingbox dan kita nggak punya unit wingbox. Sekalinya kita punya tronton waktu itu kita punya tronton yang lost. Dan obrolan yang kita bahas adalah ya bagaimana caranya kita bisa support di situ. Cuma alhamdulillahnya dari pihak perusahaan PMA tersebut tidak langsung memvonis ya kalau bukan unit sendiri tidak bisa. Untungnya perusahaan tersebut welcome kalau seandainya mau menggunakan unit rekanan atau unit sewa atau segala macam itu terserah. Yang penting safety nomor satu di situ. Lanjut, untuk harga sebenarnya kita sudah ada dealing harga karena sebelum kita ada pertemuan itu harga sudah dikirim, kita udah kirim quotation semuanya, udah clear lah bahasanya untuk harga. Ya dibilang harganya bagus ya, nggak bagus-bagus amat, cuman ya yang kita tanya dan kita meetingkan waktu itu, yang fokus saya tanya adalah volumenya. Kenapa? Biasanya kalau untuk harga-harga yang tipis saya pasti tanyanya adalah volumenya seperti apa. Kalau volumenya kurang banyak, ya bukan berarti kita nggak support, kita tetap support. Dan kita balik lagi dong, kita lihat sifatnya itu seperti apa. Sifatnya itu dedicated atau on call. Kalau dedicated ya berarti kita mau nggak mau setiap mereka request ya kita harus siap. Tapi kalau on call sifatnya nggak wajib panggilan gitu kan. Jadi kalau panggilan seperti itu ya kita selagi bisa kita support. Kalau emang nggak bisa ya it's okay, next. Cuman ya biasanya kita nggak boleh cancel kalau kita udah bilang oke. Itu jatuhnya ke KPI lah di situ. Dan itu penting banget buat perusahaan logistik penilaian. Apalagi ini perusahaan PMA kan. Nah, setelah meeting ngebahas volume sudah selesai, kalau bicara volume atau orderan, ya untuk volumenya sih dari perusahaan tersebut ngebalikin ke pihak saya. Dari pihak customer menginformasikan ya seandainya unit kita ready setiap hari, mereka akan dibuat setiap hari. Cuman beda destinasi. Karena destinasinya itu ada yang ada yang ke arah Jateng, ada yang ke arah Jatim, dan ada yang ke arah Bali. Tapi kalau untuk DO-nya itu setiap hari ada di hari kerja Senin sampai Jumat. Akhirnya setelah kita sudah meeting seperti biasa buat report kita foto bareng, kita saling apa sih namanya, saling komunikasi dan tetap update progresnya seperti apa, karena yang ditawarkan waktu itu adalah kontrak dan kontraknya itu alhamdulillah 1 tahun. Sedangkan sekarang saya udah keluar dari perusahaan tersebut dan sepertinya sih perusahaan tersebut masih berkontrak dengan perusahaan PMA itu.
Ya alhamdulillah. Tapi yang saya lihat adalah paymentnya. Kalau paymentnya 30 hari dan mereka bisa komitmen di angka 30 hari, mau harga berapapun sebenarnya kita bisa ladenin. Karena fungsi utama logistik menurut saya itu ya bagaimana caranya kita mendistribusikan barang dari titik A ke titik B. Intinya kan seperti itu. Kalau kita menolak atau kalau kita belum siap karena alasan harga, terus terang buat rekan-rekan logistik yang masih bilang harganya belum masuk, harganya belum cocok, saya tanya sekarang ya cocoknya di angka berapa, sedangkan kalian nggak bisa memberikan harga. Pasti rata-rata marketing atau perusahaan logistik sekarang yang gua lihat itu mereka nggak punya press list, mereka masih terombang-ambing sama beberapa vendor lain. Misal logistik A jalan dengan harga 1 juta, Jakarta ke Tangerang misal seperti itu. Terus vendor B ada yang 1-2, muatannya sama, tonasenya sama, rutenya sama, pasti si A ini akan komplain harganya berbeda, padahal dia masuk sama-sama langsung ke perusahaan yang sama, vendor yang sama gitu. Dari situ aja itu bisa merubah yang harga yang sebelumnya dibilang masuk jadi nggak masuk. Nah itu satu kesalahan yang mengakibatkan kurang baiknya support dalam dunia logistik. Itu salah satu poin. Nah menurut saya kalau menemukan hal-hal seperti itu, terus terang itu bisa dibicarakan. Atau mungkin terkadang harga tinggi itu sudah all in, sedangkan kita dengan harga segitu tapi ada masih yang exclude. Itu harus dibenahi. Kita membuat harga kadang-kadang harga 1 juta, multi drop 100.000 per titik, overnight bukan pakai rupiah tapi pakai persentase, misal 20% di hari pertama, 24 jam pertama, nanti hari berikutnya naik 50%, hari berikutnya naik 100%, seperti itu. Tapi vendor yang satunya lagi itu dia menggunakan skema multi drop sama 100.000, multipit juga sama 100.000, tapi overnetnya dia menggunakan nominal, misal hari pertama 250.000, hari kedua 500.000, hari ketiga 7,5. Ya kalau dikalkulasi dan si customer ternyata emang terkadang harus mengadakan yang namanya multi drop atau overnight, jadi pasti secara kalkulasi harga mereka juga sudah menghitung. Nah itu mungkin juga sudah include asuransi atau gimana. Jadi harga FOT sering jadi masalah atau problem utama bagi perusahaan-perusahaan logistik, yang padahal itu harga hanya selisihnya tuh tipis, 100.000, 200.000, 300.000, yang menurut saya malah jadi merubah sifat atau merubah yang tadinya logistik ini bagus, supportnya bagus, jadi kurang bagus. Terus ada lagi customer yang sering memanfaatkan logistik. Customer yang memanfaatkan perusahaan logistik itu biasanya menurut saya sih yang sering terjadi itu ada dua kejadian. Pertama, bisa nakal dalam tonase, yang di perjanjian adalah misal maksimal tonase untuk wingbox adalah 18 ton atau 20 ton, ternyata dimuat
22 ton, 21 ton, 23 ton. Nah, sebenarnya itu kan udah ada keuntungan atau overweight lah kalau kita sering bilangnya seperti itu. Dan overweight itu kadang-kadang juga untuk perusahaan yang lebih fokus ke FOT itu nggak memperhatikan itu. Mereka cenderung lihat harga FOT-nya udah bagus, selesai. Jadi kelebihan 1 ton, 2 ton mereka anggap normal. Padahal resikonya ya dengan tonase yang overweight, pengaruhnya adalah ke maintenance. Dan maintenance yang paling kena dengan uh, kasus overweight adalah ya pasti ban di situ. Terus overdimension menurut saya sih oke lah, nggak ada masalah. Rata-rata overdimension ini terjadi di FMCG karena barang-barang mereka tuh ringan. Tapi ya se overdimensionnya Puso atau Tronton pasti jatuhnya masih standar kok, masih masih oke jalan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Nah, untuk overdimension sih saya rasa nggak ada masalah sih. Paling ya yang overdimension yang jadi perhatian itu ya overdimension yang barang-barang project seperti pipa, yang gayor seperti itu yang akan jadi perhatian. Dan itu biasanya ya barang-barang project seperti itu emang harganya sudah ciamik, sudah bagus. Jadi mereka sudah perhitungkan dengan barang gayor, barang yang udah overdimension, harga mereka pun udah ciamik. Ya, intinya sebenarnya customer juga pasti udah paham karena setiap perusahaan itu pasti ada bagian logistiknya sendiri-sendiri yang kasarannya memperhatikan safety, SOP segala macam. Mereka sudah paham pricing termasuk itu udah paham lah. Dan kenakalan yang kedua adalah masalah payment. Payment itu sering terjadi 30 hari, misalnya 14 sampai 30 hari. Ternyata ngaret jadi 45 sampai 60 hari. Itu banyak sekali kejadian perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan yang paling kena duluan ya pasti marketingnya atau salesnya. Nyari customer udah susah-susah, uh, supportnya udah maksimal, ternyata paymentnya ngaret. Yang habis duluan pasti marketing yang habis duluan. Nah, tapi itu adalah bagian dari pekerjaan. Ya, kita sebagai marketing, kalau emang mengalami hal-hal seperti itu, solusinya ya adalah kita follow up. Dan jangan sampai follow up kita merusak komunikasi kita di awal yang tadi saya bilang. Balik lagi ke komunikasi. Sering terjadi komunikasi yang gak baik. Di saat payment sudah ngaret, kata-katanya kurang ajar keluar di situ. Yang tadinya kita masuk sopan santun, kita datangnya baik-baik, kita diterimanya pun baik-baik, cuma karena payment telat, tapi kata-katanya kurang baik. Nah itu terus terang sangat merugikan pihak marketing. Jadi segimanapun marketing itu dipush sama perusahaan, masalah payment, masalah pembayaran yang telat, saran saya sih ya tetap follow up dengan baik-baik. Kalau bisa kunjungi perusahaannya, datangi, temui purchasingnya, temui procurementnya, atau temuin bagian logistiknya yang ngurusin waktu pertama kali uh, kalian join dengan perusahaan tersebut. Karena dengan kalian temui secara langsung, kalian akan menemukan beberapa fakta mungkin dari pihak kalian sendiri, accountingnya, yang tagihannya kurang benar, atau gimana, atau ada dokumen yang kurang, yang harusnya dilampirkan tapi tidak dilampirkan, atau ada yang hilang, kita kan nggak ada yang tahu, atau ada dokumen yang keselip, kita juga nggak ada yang tahu. Dan biasanya itu buat perusahaan logistik, kalau sudah ngerasa ngirim surat jalan, mereka anggap ya saya udah benar, udah termasuk hitungannya tagihan dimulai dari situ. Padahal ya semakin banyak pekerjaan kalian ya
tagihan, dokumen, kalian harus lebih teliti biar nggak salah lampirin, salah nagih, salah angka. Pokoknya yang nanti efeknya adalah menghambat pembayaran. Di saat pembayaran telat, yang pasti kena satu ya customer, kedua ya marketing. Di situ marketing akan pull up ke customer, tadinya marketing di pull up sama perusahaannya, ya saya nggak mau tahu itu customer kamu. Kamu harus bagaimana caranya pembayaran itu turun. Buat marketing baru yang ngalamin hal-hal seperti itu, saran saya tetap satu, jaga customer. Kalau emang yang dituntut adalah payment, tuntut atau follow up dengan baik, tetap dengan kesopanan, jangan sampai kata-katanya berlebihan, karena customer mau gimana pun itu jalan Anda, relasi Anda. Dan saya juga pernah ngalamin hal-hal seperti itu, dan setelah saya follow up beberapa lama, ngaretnya lama banget. Waktu itu perjanjian 30 hari, saya dibayar hampir 65 atau 75 hari lah. Setelah itu mereka minta lagi unit, yang mintanya 2 atau 3, ya saya kasih 1 di situ. Jadi nggak saya tackle semua di situ. Jadi jatuhnya saya lebih mengurangi Pak, mengurangi, nggak saya ambil semua seperti itu. Jadi pentingnya komunikasi itu adalah di pihak perusahaan Anda sendiri dan ke customer. Seandainya terjadi case yang tadi saya bilang, masalah payment atau masalah pekerjaan atau secara skema marketing dan perusahaan baik, saran saya, seburuk apapun perusahaan kalian atau seenggak baiknya perusahaan kalian, tetap kalian adalah seorang marketing. Seorang marketing, kunci suksesnya adalah di komunikasi. Jadi jangan pernah bikin customer atau perusahaan Anda itu merasa tersakiti. Lebih baik Anda yang tersakiti. Karena dari Anda tersakiti, Anda akan mendapatkan kekuatan lebih. Saya yakin Anda akan mendapatkan customer-customer lainnya dengan sangat mudah, dengan gampang. Karena tujuan Anda adalah mempermudah, memberikan keuntungan untuk perusahaan orang, dan Anda sebagai ujung tombak perusahaan tersebut dengan memasarkan unitnya agar dapat DO atau orderan yang rutin, sehingga kalian bisa mencapai target. Perusahaan juga mendapatkan margin yang bagus, omset yang bagus. Dan di saat ada masalah, ternyata Anda merasa Anda yang disalahkan sendirian, itu sudah wajar dan udah kodratnya marketing. Anda harus tetap semangat dan nggak boleh menyerah. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Transporter biar terus makin berkembang dan memberikan sama-sama pembelajaran lah buat saya sendiri dan buat yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Bye-bye.